Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita lanjutkan literasi pesantren di Tafsir Jalalain. Kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 28, mulai dari ayat 28. Mari kita baca tafsirnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna? Bagaimana kamu semua ingkar atau kafir, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, billahi terhadap Allah. Qad kuntum amwatan, yang sesungguhnya kamu itu asalnya ada dalam keadaan mati. Nutofan fil aslabi, yaitu dalam bentuk air mani di tulang rusuk ya bapakmu, atau di tulang rusuk laki-laki. Fa'ahyakum, kemudian aku menghidupkan kamu, fil arhami, di dalam rahim ibu, wa dunya, dan di dunia, bin nafkhir ruhi fikum, yaitu dengan meniupkan ruh kepadamu. Wal istifhamu, dan istifham atau bentuk pertanyaan, kaifa takfuruna, ya, itu adalah lita'ajubi, untuk sesuatu yang mengherankan, min kufrihim, dari kekafiran mereka. Min kufrihim, dari apa? Kekafiran mereka. Artinya ayat tersebut sebagai takjub, kenapa mereka ingkar atau kafir gitu ya, ingkar atau kafir padahal mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makyamil burhani, yaitu dengan berbagai bukti-bukti ya, dengan berbagai bukti bahwa manusia mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalit taubihi, atau istifham di sana, pertanyaan di sana itu adalah sebagai sesuatu untuk merendahkan mereka, mencela lah begitu ya, mencela atas tindakan ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, ingdantihai ajalikum, pada saat habisnya atau bertemunya dengan ajal-ajal mereka. Jadi kalau manusia sudah bertemu dengan ajal itu ya, pasti akan meninggal dunia dan akan mati meninggal dunia. Tidak bisa ditunda sedikit pun kalau Allah sudah berkehendak. Summa yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu ya, menghidupkan kamu semua, bil ba'si, yaitu di hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya turja'un, kamu kembali. Turadduna ba'dal ba'si, yaitu kembalinya wahai kamu semua umat manusia, ba'dal ba'si, setelah hari kebangkitan. Fayujazikum, dan kemudian kamu dibalas ya, bi'amalikum, dengan amal-amal kamu. Jadi manusia-manusia yang di dunia beramal baik maka akan mendapatkan balasan yang baik, dan manusia-manusia yang tidak baik akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula di dunia. Bahkan kalau merujuk film-film Indosiar, malah di dunia saja ya sudah mendapat balasan, jadi tidak perlu menunggu di akhirat. Dalilan alal ba'si, waqala dalilan alal ba'si, jadi ini adalah sebagai bukti tentang adanya kebangkitan lamaan karuhu, yaitu hari kebangkitan yang mereka sangat tidak menyukainya, mereka sangat mengingkarinya. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu, ma fil ardi, ya, lakum, bagi kamu,
telah menciptakan segala sesuatu bagi kamu, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, ayil ardo wa ma fiha, yaitu apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di atas bumi, dari buah-buahan, ya, binatang-binatang, ikan dan seterusnya. Jami'an, semuanya. Litan, jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Lian tafi'u bihi, ya, supaya kamu semua mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat dari ciptaan Allah, semua apa yang ada di atas bumi. Wa ta'tabiru, dan kemudian membandingkannya, atau bahasa lainnya mengambil pelajaran lah, begitu ya. Summastawa, kemudian summastawa kosoda, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, ba'da khalqil ardi, setelah penciptaan bumi, ilas samai, sampai langit, fasawwahunna, ya, fasawwahunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya, ya, menciptakannya langit tersebut. Al-dhamiru yarji'u ilas sama. Domir hunna di sini kembali kepada as-sama. Li'annaha fi maknal jam'i al-ilati ilaihi. Karena maknanya adalah jamak yang kembali kepada langit. Ay soyaroha, atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Kama fi ayatin ukhra, seperti di dalam ayat yang lain, faqadahunna, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, menetapkan langit. Sab'a samawatin, yaitu 7 langit, 7 lapis langit. Nah, kita nggak tahu 7 lapis itu sampai di mana, apakah kita sudah menembus atau tidak. Berulang kali saya naik pesawat ke berbagai daerah di Indonesia atau ke berbagai negara di dunia ini, ya. Ke beberapa negara di dunia ini, saya tidak tahu apakah ini kemudian di langit yang ketujuh atau tidak. Termasuk penerbangan pengalaman yang sangat indah saya alami itu di atas hamparan pegunungan Himalaya, ya. Salju-saljunya sangat begitu indah ciptaan Allah. Tapi sekali lagi saya nggak tahu apakah itu langit ketujuh atau langit keberapa. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha terhadap segala sesuatu, maha mengetahui. Mujmalan, baik secara global, wa mufassilan, atau wa mufassalan, ataupun terperinci. Afala ta'tabiru, apakah kamu semua bisa mengambil pelajaran atau membandingkan, annal qadiro, bahwasanya yang maha kuasa, ala khalqi dzalik, atas penciptaan tersebut, ya, penciptaan segala sesuatu, penciptaan bumi dan segala isinya, langit, ya, sampai ke 7. Wa huwa a'dhamu minkum, maka Allah Subhanahu wa taala itu terlebih agung dari kamu semua, wahai manusia. Qadirun, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, ala i'adatikum, untuk mengembalikan kamu. Artinya dari mati kemudian diciptakan hidup, kemudian dikembalikan mati kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala-galanya. Kemudian wadhkur ya Muhammad, jelaskan wahai Muhammad, idz qala rabbuka lil malaikati, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku jadikan di bumi ini khalifatan, seorang khalifah, ya, lufuni, yaitu seorang khalifah
yang menggantikanku, ya, yang menggantikanku fitan fidi ahkami fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, fitan fidi ahkami fiha, yaitu di dalam menegakkan hukum-hukum fiha, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala fiha, di bumi ini, ya. Wa huwa Adam, dan khalifah itu adalah Adam, anak Adam, termasuk kita semua sampai hari ini adalah khalifah. Artinya kita pengganti Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk melaksanakan berbagai aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat kemudian berkata, bagaimana mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia di bumi may yufsidu fiha, padahal manusia-manusia itu yang membuat kerusakan di bumi itu bil ma'asi, yaitu dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa yasfikud dimai, dan kemudian menumpahkan darah. Yurikuha bil qatli, yaitu menumpahkan darah, artinya saling membunuh, ya. Saling membunuh, pembunuhan, ya. Gitu, dan itu pekerjaan manusia. Kama fa'ala banul jan, sebagaimana pekerjaan bangsa jin. Wakanu, dan mereka fiha, di dalam kehidupan mereka, falamma absadu, tatkala mereka berbuat kerusakan, arsalallahu, kemudian Allah mengutus alaihimul malaikata, mengutus kepada para jin itu malaikat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada jin-jin yang berbuat kerusakan itu malaikat-malaikat, fataroduhum ilal jazairi, yang kemudian melempar mereka para jin-jin itu ke pulau-pulau. Maksudnya ini pulau-pulau yang kosong, ya. Hati-hati kalau ada pulau-pulau kosong, ada jin katanya. Wal jibali, dan gunung-gunung. Wa nahnu, padahal kami, kata malaikat, nusabbihu, kami itu bertasbih, ya, mutalabbisina, itu kami selalu membaca tasbih, bihamdika, dengan pujian atasmu. Ainaqulu subhanallahi wa bihamdihi, atau kami mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujian-pujian baginya. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikannya. Nunazzihuka, kami mensucikan kamu ya Allah, amma la yaliku, dari hal-hal yang tidak patut bika, kepadamu, yang tidak patut, tidak layak. Nah, gitu kata malaikat, ya. Falazimu zaidatun, dan lazim di sini, ya, zaidatun itu sebagai tambahan. Wal jumlatu halun, dan jumlah di ayat ini merupakan hal. Artinya fanahnu ahaku bistihlafi, kata malaikat, fanahnu, kami itu lebih berhak untuk menjadi apa? Khalifah. Qala, berkata atau bersabda ta'ala Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya kami lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Minal maslahati, yaitu dari kemaslahatan. Fistihlafi Adam, dengan mengangkat Adam sebagai khalifah. Adam dan anak cucunya sampai kita sebagai khalifah. Wa inna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal asi, yang dimana di dalamnya memang, ya, anak cucu Adam itu al-muti'u, ada yang orang-orang baik, orang-orang taat, wal asi, dan ada orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat dosa. Fayadharul adlu bainahum, dan kemudian nampak keadilan di antara mereka. Faqalu, maka berkata, lan layakhluqa rabbuna khalqan, jadi
Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kami semua, ya. Para malaikat mengatakan bahwa Tuhan kami semua tidaklah atau la yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna. Tidak menciptakan makhluk, ya, yang lebih mulia dari kami, ya, kecuali adalah apa tadi? Manusia. Wala a'lama liyas bikuna lahu wa ru'yatana ma lam yaroh. Dan mereka juga tidak mengetahui apa-apa yang kami ketahui sebelumnya, dan apa yang kami saksikan, malam yarohu, apa-apa yang mereka tidak saksikan. Itu artinya bahwa penciptaan Adam dan Adam atau manusia sebagai khalifah, ya, itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat bijaksana, yang itu tidak diketahui sebelumnya, atau tidak diketahui kemaslahatannya di masa yang akan datang oleh siapapun, termasuk oleh malaikat. Fa khalaqallahu ta'ala Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam min adimil yaitu dari dari lapisan bumi, wajhiha, atau dari tumbukan-tumbukan atau lapisan bumi, ya, bi an qabada minha qabdatan, yaitu dengan segenggam dengan mengambil segenggam tanah, min jami alwaniha, dari berbagai jenis macam tanah, ya, wa ujinat bil miyahi, kemudian diaduk dengan air, al muhtalifati, yang berbeda-beda, wasawahu, dan kemudian ditiupkannya sebagai proses penyempurnaan, ya, disempurnakan gitu. Wa nafakha fihi ruha, dan kemudian ditiupkan di dalamnya ruh, fasoro hayawanan, kemudian jadilah makhluk yang hidup, hasasan, dan kemudian merasa, ba'da angkana jamadan, yang sebelumnya adalah benda mati. Jadi intinya di ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebagai khalifah, walaupun diinterupsi oleh malaikat, ya. Artinya ini sebagai dialog sesungguhnya untuk menjawab apakah sih kenapa manusia layak untuk menjadi khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala jawabannya, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu. Jadi Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat, juga oleh siapapun, bahwa penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang sangat maslahat bagi kehidupan di dunia, walaupun diakui bahwa manusia itu ada yang berbuat kerusakan dan manusia ada yang selalu berbuat kemaslahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.